Pagi yang telah menjadi malam dimulai dengan berkumpulnya geng Shikabane dan hadirnya sang ketua yaitu Enami Yasuhiro. Enami menanyakan perkembangan pencarian mereka terhadap armamen pada wakilnya, yaitu Dan. Namun mereka sudah mencari sepanjang malam, tak menemukan satupun anggota armamen. Dan beranggapan armamen pasti ketakutan dan sembunyi. Mendengar itu Unami, bahkan tak bisa menyalahkan armamen jika mereka memilih bersembunyi. Karena setelah ini, geng Shikabane mereka adalah bagian dari Manji Empire. Tiba-tiba ada yang melempar batu ke mobil Enami, dan dari kegelapan muncul sang iblis kelinci bertelinga satu. Kedatangannya membuat Enami serta Dan bingung karena tak mengenalinya. Enami berteriak mencoba menghentikan Himekawa menghancurkan mobil itu karena mobil Benz itu milik saudaranya. Mendengar itu, Himekawa malah tersenyum dan semakin brutal menghantam mobilnya. Dan yang melihat logo kelinci bertelinga satu langsung ingat kalau itu orangnya Armament. Mendengarnya Enami semakin geram dan menyuruh semua anak buahnya mengejar Himekawa. Himekawa berlari sangat cepat. Membuat Dan nyeletuk itu mungkin karena kekuatan dari topeng kelincinya, alhasil dia langsung kena gaplok. Himekawa masuk ke sebuah taman yang gelap dan Enami menyuruh anak buahnya tetap mengikutinya, namun Dan menyadari itu adalah jebakan. Alhasil, Enami kembali menggaploknya karena kepalang emosi Enami tetap menyuruhnya mengejar kelinci itu. Di dalam taman yang gelap Dan yang sangat pintar, menyuruh mereka berhati-hati karena dia yakin orang armamen pasti di sekitar situ. Setelah berhasil melumpuhkan Dan serta anak buahnya, tiba-tiba Todokin menatap Renzo, lalu menyuruhnya di rumah saja malam ini. Ternyata Todokin mengejek Renzo, yang bahkan Todokin tak mau bertemu dengannya di lorong yang gelap, karena Renzo sangat menyeramkan. Sementara itu, anak buah Enami yang lain tak menemukan siapapun di sana, namun tiba-tiba seseorang muncul dari kegelapan. Oi Korra. Ternyata, itu adalah Nara Akira dari Armament yang membuat mereka semua panik. Akira mengambil senjata dari sakunya dengan beralasan kalau dia kalah jumlah dari mereka. Akira menyarankan mereka untuk bersiap-siap karena dia akan menendang pantat mereka. Walaupun begitu hal itu tak sebanding dengan tinju orang yang di belakang mereka. Nani? Kembali ke Enami dan anak buahnya yang menunggu di luar taman. Namun merasa ada yang janggal karena terlalu tenang, anak buah Enami pun memutuskan pergi memeriksa. Sedangkan Enami sendiri masih bingung memikirkan tentang mobilnya yang dirusak Himekawa. Bahkan ternyata dia juga tidak izin saat membawa mobil saudaranya itu. Tak lama dia tersadar kalau semua anak buahnya menghilang bak di telan gelapnya malam. Tiba-tiba muncul beberapa orang yang mengagetkannya. Tanpa sempat berpikir, Enami sudah terkepung sendirian oleh semua anggota The Front of Armament. Melihat Murata Shogo, Enami langsung terkejut dan hanya bisa meminta pengampunan. Malam berikutnya tepatnya di Fuchu, Tokyo. Di sebuah gedung markas dari Manji Empire Group Ikeshima. Sang wakil ketua dari grup Ikeshima, yaitu Ikeshima Suguo, menyuruh anak buahnya yang bernama Sean menjelaskan dengan santai apa yang terjadi. Sean kembali menjelaskan dengan bercerita kalau 2 malam lalu, Double Heads Dragon dari kota Anju bertikai dengan geng daerah setempat dan berhasil dimusnahkan. Kemudian Mikawa menelponnya untuk meminta bantuan. Namun setelah itu, Sean tak pernah lagi mendengar tentang Mikawa. Di sisi lain kemarin, malam Sean juga mendapat info kalau Shikabane juga bertikai dengan geng setempat. Dan nahasnya mereka juga dihancurkan. Bahkan Sean belum mendengar apapun dari pemimpin mereka, yaitu Enami. Mendengar itu, Suguo menyimpulkan bahwa The Double Heads Dragon serta Shikabane dikalahkan, dan Sean mengiyakannya. Suguo hanya bisa menganggap 2 geng itu sekumpulan yang tak berguna. Lalu sang ketua grup Ikeshima, yaitu Ikeshima Choji bertanya, apa musuh mereka tahu kalau Shikabane serta Double Heads Dragon bersekutu dengan grup Ikeshima dari Manji Empire? Seon menjawab bahwa musuh mereka tahu itu. Kemudian, Choji bertanya siapa musuhnya. Lalu Sean menjelaskan
kalau Double Heads Dragon dikalahkan Emode dan Shikabane dikalahkan The Front of Armament. Suguo malah tak pernah mendengar nama dua geng itu. Dan tak disangka sebuah surat tertancap di pintu apartemen Sean pagi ini. Choji menanyakan apa isi surat itu. Di dalam surat itu, hanya bertuliskan kesini besok, jam 5 pagi dari Emode Maekawa Muneharu dan The Front of Armament Murata Shogo. Selain itu, di dalamnya juga ada sebuah peta. Dan Sean melihatnya sendiri tempatnya, yaitu sebuah pabrik yang sudah tak terurus di daerah Jalan Raya Kubinashi. Sean beranggapan Emode serta Armament membentuk aliansi dan intinya mereka menantang grup Ikeshima. Choji hanya terdiam sementara Suguo tertawa dan malah menganggap ini hal yang bagus. Choji langsung memutuskan Sean untuk membawa semua pasukan. Di saat ini, orang yang keras seperti Sean dari grup Ikeshima merasa terganggu dengan rasa kegelisahannya. Sebuah surat tertancap di pintu apartemen Sean pada waktu dan tempat yang pas. Karena itu tak bisa dipungkiri, kalau musuh telah membuat mereka bingung, sementara grup Ikeshima tak tahu apapun tentang musuh dan menetapkan waktu pertempurannya. Besok membuat grup Ikeshima tak punya waktu mencari info tentang lawannya. Dengan keadaan grup Ikeshima yang akan bertarung dengan musuh yang mereka tak tahu apapun tentang lawan serta di wilayah mereka. Tentu saja semua itu membuat Sean berpikir kalau ini adalah pertarungan yang buruk. Namun terlepas dari kekhawatiran Sean itu, 86 orang dari grup Ikeshimanya Manji Empire tetap berangkat menuju Jalan Raya Kubinashi Barat. Semua itu seperti yang direncanakan oleh Fujishiro Takumi dan Kuniyoshi Yuji. Aliansi Emode dan Armament sudah siap tempur dengan grup Ikeshima. Namun anak buah Suguo memberitahu kalau lawan mereka cuma 50 orang dan tak satu pun memakai senjata. Mendengar itu Suguo merasa lawan sangat meremehkan mereka. Suguo memerintahkan semua pasukannya agar tidak memakai senjata karena mereka harus punya harga diri. Dan Suguo takut jika tersebar kabar grup Ikeshima memakai senjata melawan kelompok yang lebih kecil serta tak bersenjata, maka mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh Manji. Suguo memberitahu kakaknya untuk memilih salah satu dari pemimpin musuh yang harus bertanggung jawab. Suguo bertanya kakaknya memilih yang mana, dan Choji pun memilih melawan Murata Shogo. Sedangkan Suguo akan melawan Maekawa Muneharu. Di malam sebelumnya di sebuah gedung, terjadi pertemuan penting dengan Kuwahara Nobuaki sebagai MC dari petugas intelijen The Front of Armament. Shogo yang tahu kalau Kuwahara sedang gugup memintanya santai, karena mereka semua yang ada di sana adalah teman. Kuwahara pun tersenyum dan melanjutkan dengan menjelaskan kalau selama 5 hari terakhir dirinya dan bawahannya, yaitu Zenjiro serta Shimada, telah menyelidiki grup Ikeshima. Zenjiro kesal karena dia dianggap bawahan Kuwahara. Pertama, Kuwahara memberitahu kalau grup yang dianggap paling kuat di Manji Empire sekarang adalah grup Ikeshima. Dan alasan untuk itu dari grafik potensi tempur mereka, yang sudah jelas mereka benar-benar kuat. Kembali ke pertempuran, di mana Choji akhirnya berhadapan dengan Shogo. Choji mengakui kalau Shogo memiliki nyali dan menawarinya bergabung dengan Manji Empire, lalu menguasai seluruh kota. Namun Shogo tak tertarik semua itu. Suguo yang berhadapan dengan Maekawa hanya melihatnya saja. Suguo tahu Maekawa pasti terkenal di kalangan wanita. Maekawa menjawabnya dengan kocak dan seperti mengejek kalau itu kadang menyusahkan. Namun itu bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Korea tamageta! Kuwahara melanjutkan presentasi dengan memberitahu kalau Choji serta adiknya Suguo memang patut diwaspadai. Namun ada beberapa orang lainnya yang harus mereka catat. Beberapa orang lainnya yang harus diwaspadai adalah Orihara, lalu Osumi dan Funai. Bahkan di grup Ikeshima ketiga orang tersebut sangat menonjol karena mereka bertiga petarung yang tangguh. Jadi mereka harus tahu apa yang patut dilakukan kepada 3 orang itu. Dengan menyebut Kuwabara sebagai temannya, Sune meremehkan ketiga orang itu. Akira nyerobot dengan mengejek Sune kalau bahkan Sune tak bisa mengalahkan dirinya. Alhasil mereka pun ribut. Sasaki yang tegang ditenangkan Noboru.
Kalau ada Sasaki di pihak mereka, pasti mereka akan baik-baik saja. Sasaki pun tersenyum mendengarnya. Di saat genting Akira menyelamatkan Sune dan mengejeknya seperti biasa. Akira membantu Sune berdiri dan menyuruhnya pergi serta bersiap menghadapi Orihara. Sune memperingatkan Akira untuk berhati-hati karena lawannya kuat, namun Akira malah heran Sune memanggil dengan nama depannya. Koi. Nah? Zenjiro terdesak oleh Funai dan menyuruh Shimada diam, padahal Shimada tak ngomong apapun. Dalam hati Zenjiro membenarkan Kuwahara kalau kekuatan Funai memang merepotkan. Tiba-tiba Zakuro Kyodai tiba, lalu mereka menyapa Zenjiro serta Shimada, namun lupa nama asli mereka, dan malah menyebut nama mereka Todokoro serta Suzuki. Sang kakak Zakuro Aki akan mengurus si muka cemberut Funai. Awalnya Tadokoro menolak, namun sang adik Zakuro Maki menenangkannya. Maki yang masih trauma dengan kejadian terakhir bertanya pada mereka, apa di kota Toarushi ada monster bertanduk, serta punya lidah bercabang, dan bisa melompat setinggi 40 meter. Tadokoro memang tahu iblis itu memang ada. Lalu Maki berkata, kalau dia itu bukan orang tapi monster. Lalu Maki menanyakan pendapat Suzuki. Korea tamageta! Akhirnya Kuwahara selesai mempresentasikan info tentang grup Ikeshima. Tinggal beberapa jam lagi menuju peperangan besar, dan Kuwahara menyemangati mereka. Setelah itu dia pergi, namun Zenjiro heran apa Kuwahara tidak ikut, dan dengan keras Kuwahara berteriak, tentu saja dia tidak ikut. Takumi maju berbicara kalau mereka akan melawan musuh yang berjumlah 80 sampai 100 orang besok, dan mereka kurang lebih hanya 50 orang. Walaupun begitu, mereka tidak boleh kalah dalam perang ini. Kuniyoshi melanjutkan, kalau kalah itu berarti mereka akan dipaksa bergabung dengan Manji, atau nyaris dibunuh, dan dipaksa membubarkan aliansi mereka. Namun di sisi lain, jika mereka menang, maka salah satu Manji Seven akan keluar dari sarang, yaitu grup Hiruma. Dan jika mereka benar-benar sial, maka pasukan utama Manjilah yang akan bergerak. Maekawa menyimpulkan, kalau apapun yang terjadi pada akhirnya, mereka akan berada dalam kesialan. Shogo berdiri membangkitkan semangat mereka. Kalau biarpun begitu, mereka tetap harus melawan, karena mereka tak bisa membiarkan Manji mengambil kebebasan mereka. Berandalan seperti mereka hanya akan melawan jika satu dari 3 hal menjadi taruhannya, yaitu kebebasan mereka, wanita mereka, serta keluarga mereka. Dan dengan tegas Shogo berkata, kalau sekarang adalah waktunya. Saya akan lawan! Dalam pertarungan sengit ini, The Front of Armament dan Emot keluar sebagai pemenang. Namun setelah pertarungan ini, tak ada satupun yang bisa mengabaikan kekuatan tempur yang sangat menakutkan dari Manji Empire. Takumi berkata, kalau ini adalah awal dari sesuatu yang sulit, dan Kuniyoshi sepakat. Dan setelah hari itu, Hiruma Yuji sang ketua dari grup Hiruma diberitahukan tentang apa yang terjadi di hari itu. Nani?